kalau saya ibu udah apa sih kisah saya dari sebelum menjadi lurah sampai sekarang menjadi sekarang sampai lurah, kesulitan apa sih Bu yang waktu ibu menjadi lurah gitu, kayak kesulitan paling sulit lah gitu. Kesulitan paling sulit, berarti yang paling sulit gitu antara kesulitan-kesulitan yang ada gitu ya. Iya. Kalau setiap pekerjaan itu pasti ada plus minusnya. Setiap pekerjaan itu akan ada tantangannya tersendiri gitu. Jadi dulu ibu mulai dari kerja di Pemkot itu kerjanya belakang layar, depan komputer terus. Mau di sekri gitu kan, kemudian waktu jadi kasubag di Kecamatan Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan, ketika ibu diminta, karena kita kan sifatnya perintah ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka kita harus laksanakan. Ketika ibu diangkat jadi lurah, kaget kan, nah jadi lurah, aduh ngapain deh jadi lurah gitu kan. Ketika pas jadi lurah memang salah satu tantangan yang paling sampai sekarang masih ibu jadi belajar, yaitu bagaimana kita menghadapi seorang manusia. Berbeda ketika kita menghadapi komputer. Komputer kita malas, dia berhenti gitu kan. Kita bisa memberhentikan komputer itu kapan saja kita mau. Berbeda dengan kita menghadapi masyarakat, orang gitu ya. Apalagi tupoksi utama kelurahan itu adalah pelayanan publik kepada masyarakat. Tidak semua, apalagi di Setiamanah ya. Di Setiamanah itu terkenalnya dulu itu jadi apa yang beling teh? Negara beling. Negara beling. Ngerti nggak maksudnya? Jadi negara beling itu dulu itu banyak yang sering tawuran. Oh, kriminalitasnya tinggi gitu. Terus di sini juga banyaknya, bentar-bentar nih, ibu-ibu nih biasanya Bang Emo. Terus jadi gimana caranya kita dengan masyarakat yang heterogen, yang berbeda-beda, baik dari sukunya, kayak di RW 6 tuh ada Blok M. Blok M itu Blok Madura. Madura semua itu, yang jualan-jualan sate tuh di RW 6. Kemudian di sini juga di Setiamanah juga kan ada blok TNI ya, kerukunan TNI, ada 4 RW, 11, 17, 18, 8 ya, 8, 11, 17, 18 itu TNI semua, pemukiman TNI. Otomatis ketika kita menghadapi seorang anggota yang memang dia terbiasa sesuai dengan alurnya gitu ya, protapnya gitu, kita nggak bisa membedakan dengan memperlakukan RW 3 misalkan. Nah itu yang sampai sekarang masih jadi bahan pembelajaran buat ibu. Jadi gimana caranya, ternyata pas di awal itu, oh iya, aku harus bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Aku harus bisa membuat masyarakat senang dengan kepemimpinan saya, gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata jadi ada bahasa kita tidak bisa memuaskan orang lain, karena kita itu bukan alat pemuas ya, betul? Iya. Jadi ketika manusia itu ada mudi turun naik, dia mungkin hari ini bisa senang dengan kita. Tapi besok mungkin dia ada permasalahan dengan keluarganya, dengan pekerjaannya, dengan lingkungannya. Dia nggak suka gitu. Nah itu. Jadi ternyata kita nggak bisa menyamaratakan orang lain. Berbeda dengan kita berhadapan dengan benda gitu. Dengan komputer misalkan, kita nggak bisa gitu. Jadi itu yang sampai sekarang mungkin disebut paling sulit di antara yang sulit itu, yaitu gimana caranya kita memahami orang lain. Ketika kita berhadapan dengan orang tua harus seperti apa, ketika kita berhadapan dengan remaja seperti apa. Kayak ibu nih sekarang, kalau ibu misalkan ketemu dengan pimpinan, dengan Pak Wali Kota, Pak Sekda gitu ya, nggak mungkin ibu ngomongnya kayak gini nih, kayak kalian gitu kan. Makanya ibu sekarang di sini tuh berasa karang taruna. Berasa karang taruna karena memang
Tapi ibu seneng gitu, ternyata bisa ketemu dengan yaitu teman-teman Karang Taruna jadi ke bawah muda, ketemu dengan para RW jadi ke bawah tua. Tapi mudah-mudahan RW yang ke bawah muda sama ibu ya, gitu. Jadi itu sih yang paling sulit, itu gimana caranya kita bisa memahami di tengah permasalahan-permasalahan yang ibu juga hadapi sendiri secara pribadi ya, bukan di luar jabatan ibu sebagai lurah. Itu sih sebetulnya, dan ini juga mungkin jadi bahan buat kalian semua gitu ya, yang masih muda-muda, gimana kita juga di wilayah, terutama kalian kan organisasi ya, bagaimana kalian berhadapan dengan minimal di lingkup RW itu ketemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian ibu-ibu PKK, kader gitu kan, beda dengan anak-anak gitu ya kan. Kalau di ini ada forum anak juga, terus Karang Taruna juga nggak semua sama usianya kan. Usianya pasti ada yang kecil, ada yang remaja, ada yang SMP, ada yang SMA, bahkan ada yang kuliah gitu kan. Gimana caranya kita kalau misalkan ke yang lebih tinggi mungkin kita bercanda, naon sih mana teh ka urang gitu kan. Nah itu juga yang harus kita belajar terus menerus, bagaimana kita bertemu dengan orang lain dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Itu sih sampai sekarang masih belajar gitu, mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Tapi ada sedikit tips nggak Bu buat ibu melakukan atau mengontrol mood berarti ya Bu? Kayak gitu ada tips nggak sih? Ada. Soalnya ada, bukan teman saya, jadi moodnya tuh kayak kurang enak gitu. Setiap podcast saya Bu, Kamu nanya nggak kenapa dia moodnya kayak gitu? Ya udah sempat, cuman nggak pernah dijawab Bu. Karena berarti moodnya gimana gitu. Berarti dia orangnya tertutup. Gitu. Coba buka dulu. Boleh kasih Bu, dikasih tipsnya gitu. Tipsnya Iya. supaya Mengontrol mood. ngontrol mood, banyak istighfar. Pi, kata aku juga apa? Ya. Dari hobi istighfar. Jadi balik lagi sih ke tujuan awal kita apa sih? Iya. Tujuan kita kayak kalian nih misalkan ya, bukan berarti ibu menggurui ya, tapi ini belajar dari pengalaman aja kan. Ibu berasa kalau secara usia kan agak tua ya. Jadi tujuan kita apa? Misalkan nih kalian ngadain podcast ini tuh untuk memberikan informasi minimal di lingkup RW 03 Bonlak. Kan terkenal lah, siapa sih yang nggak tahu Bonlak? Kan kebun kelapa gitu. Bahkan dan sekarang ibu tuh sering bahkan ke tingkat kecamatan gitu kan, selalu excited kalau diundang sama RW 3. Tepuk tangan. Apalagi anak mudanya keren. Itu juga jadi bahan pembelajaran buat ibu, terutama ke teman-teman Karang Taruna. Bahkan ibu juga ke Karang Taruna kelurahan, sok atuh coba diajak nih, lihat nih yang kreatif teh mana, diadop gitu kan. Nah tujuannya apa dulu? Misalkan mau podcast itu memberikan informasi, sok berikan informasi yang sebanyak-banyaknya gitu kan. Terlepas misalkan atuh kumaha jeung si Santi itu tadi teh chat dibalas dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa bermain peran di situ. Kan misalkan nih ibu berangkat dari rumah, karena mau tidak mau ibu selain sebagai lurah juga ibu sebagai ibu rumah tangga. Ketika kita ada di rumah ibu ya, ketika ibu ada di rumah, posisi ibu bukan jadi lurah, jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ketika di kelurahan ibu mungkin menjadi pimpinan yang tertinggi di kelurahan. Tapi ketika kita balik lagi ke rumah, ada suami, di situ dia jadi kepala, pimpinan paling tinggi ibu. Ada anak-anak yang harus kita layani gitu kan. Nah jadi ketika misalkan nih anak sebelum berangkat kerja rewel dan lain sebagainya, otomatis kan mempengaruhi mood ya. Tapi ketika kita berangkat, bismillah nih, kita mau kerja, mau melayani masyarakat gitu ya, kita upayakan. Nah itu bagaimana kita bisa bermain peran di situ. Orang lain tuh nggak usah tahu kalau misalkan kamu nyatain cinta ditolak, itu nggak usah tahu gitu, nggak usah tahu gitu. Atau misalkan ada yang ngejar-ngejar kamunya nggak mau, nggak usah tahu. Banyak ya kan ngejar. Alhamdulillah. Gak ada ngejar-ngejar nabang emok gitu. Jadi itulah kalau misalkan menurut ibu gitu ya, gimana kita bisa memainkan peran kita. Anggaplah kan dunia itu apa?
Salah. Oh, salah. Dunia itu Nggak tahu. panggung sandiwara. Oh, pas. Benar gak sih? Ya, benar. Dunia itu panggung sandiwara. Ketika kita ada di panggung, mainkan peran kita di situ. Ketika kata sutradara, misalkan apa sih? Cut misalkan ya udah kita jadi diri sendiri lagi, bebas. Tapi ketika kita misalkan kayak ibu nih, ketika kita ada di kelurahan, posisikan ibu sebagai lurah, gitu. Ketika masyarakat datang dengan berbagai masalahnya yang setiap hari berbeda-beda, misalkan ada satu orang datang mau menanyakan terkait dengan KTP-nya yang hilang, misalkan bagaimana kita bisa minimal bisa memberikan solusi atau memberikan ketenangan minimal lah. Kalau kita nggak bisa ngasih solusi gitu ya. Satu lagi datang lagi dengan masalah yang berbeda gitu. Karena di kelurahan itu lingkup kelurahan ya, apalagi tingkat kota gitu kan. Di lingkup kelurahan, masyarakat itu dengan berbagai masalahnya, ketika dia tidak bisa menyelesaikannya, mereka berharap datang ke kelurahan itu mendapatkan solusi. Jadi bagaimana kita juga bisa memberikan solusi itu minimal ya tadi kalau ibu gitu ya. Bagaimana minimal kita bisa memberikan ketenangan, oh iya minimal yang dia nggak tahu kita sampaikan, yang kita tahu dia minimal ada cahaya terang lah. Nah itu juga yang ibu minta sama teman-teman termasuk kalian, orang-orang pilihan gitu ya, orang-orang pilihan yang memiliki ide cemerlang bikin podcast dan lain sebagainya, mainkan peran itu. Kalau misalkan ada informasi, tujuannya memberikan informasi gitu ya, itu tujuan yang ininya mungkin ya, tujuan yang intinya. Tujuan lainnya kalian pengen ngumpul nih sama teman-teman gitu ya, daripada di rumah bosan, ketemu teman-teman mungkin bisa jadi ada ide masuk ke kita, kemudian teman ada masalah kita bisa ngasih solusi, minimal kita dengarkan aja udah seneng, ya nggak? Ya kan? Jadi kamu jangan tertutup sama dia. Ngomong nggak? Gitu. Jadi kalau saran ibu mah, coba kita mainkan peran kita dulu, sambil kita berdamai dengan diri sendiri. Itu yang susah sih. Berdamai dengan diri sendiri ketika kita punya permasalahan. Turunin ego kita, insya Allah. Karena kalau misalkan, karena ibu termasuk yang kemudian orangnya. Jadi kalau ibu masih egois dengan ego sendiri, ya udah, teman-teman menjadi apa? Masyarakat mau gimana? Ketika ibu egois, misalkan, saya nggak mau ketemu sama tamu ini, saya lagi malas, kan nggak mungkin. Gitu. Nah itu sih, karena kalian mau tidak mau, ibu yakinlah mudah-mudahan kalian jadi orang-orang sukses ke depannya, amin. Yang nantinya bisa jadi ketemu dengan orang-orang yang paling penting. Yang kalian ketemu, nggak mungkin kan kalian misalkan, aduh lagi banyak masalah di rumah gitu kan, udah nanti aja reschedule aja meeting hari ini, ya, gitu kan. Sementara orang lain itu mengharapkan memang ketemu dengan kita, mereka meluangkan waktunya untuk kita. Nah itu yang kita harus turunkan ego kita sendiri, gitu. Mungkin salah satu saran ya dari selain yang tadi banyak istighfar. Menyesuaikan ya. Gitu. Terus sama ini Bu, pengen tahu sepenting apa sih percaya diri sebagai ibu rumah? Sepenting apa? Penting banget. Percaya diri. Penting banget. Karena ada lagi nih temen aku percaya dirinya kurang. Jadi boleh deh. Pakai Rexona nggak? Nggak tahu. Kan Pakai Rexona. Oh jadi pakai ini ya? Sponsor mungkin? Iya. Nanti Jadi di pakai gitu ya. Ya jadi boleh kasih saran gimana sih untuk meningkatkan percaya diri? Untuk para remaja mungkin? Ibu juga termasuk orang yang nggak mudah percaya diri, termasuk orang yang sangat minder. Minder banget, apalagi dulu tuh ingat waktu zaman SMP, zaman skincarean nggak ada karena nggak kebeli ya. Dulu kan nggak kebeli gitu ya, sampai ketemu sama lawan jenis tuh, malunya luar biasa. Sampai orang-orang tuh kalau misalkan teman-teman
teman-teman SMP, SMA ketemu tuh, ih, Nat, kenapa kamu tuh jadi gini? Karena dulu tuh termasuk orang yang sangat pendiam, insecure. Oh iya. Dengan dulu punten-punten badan ibu tuh gendut banget, gitu kan? Gendut banget, hitam, pokoknya nama hidup lagi. Nah, gitu, jadi insecure-nya tuh luar biasa gitu. Mungkin terutama teman-teman yang cewek ya, kalau sekarang, apalagi sekarang maaf kalau kita lihat di medsos, mereka kan ingin seperti artis-artis Korea, ya, yang badannya ramping, kulitnya mulus. Korea tuh nggak kayak biola justru. Oh enggak. Cungkring kalau kayak orang Korea tuh. Jadi, tapi anak-anak sekarang tuh seneng gitu. Mau yang perempuannya, mau yang laki-lakinya gitu. Nah, gimana caranya kita menumbuhkan rasa percaya diri itu? Sering-sering ngaca. Sering-sering ngaca. Tapi ngacanya bukan kaca di cermin, tapi ngaca diri. Ngaca diri. Jadi ada ilmu agamanya ya. Jadi percayalah, Allah itu memberikan kita yang terbaik. Memberikan yang terbaik yang kita mampu. Sekarang kalau misalkan kadang ibu melihat banyak lah, kalian juga pasti lihat banyak di luar sana artis-artis yang kita mungkin kagumi gitu ya. Bisa jadi mereka itu terpenjara atau merasa terbebani dengan dirinya sendiri. Misal kalau artis ini yang perempuan ya, misalkan bulu matanya lepas aja satu, wah kelabakan, nanti di depan kamera gimana. Itu tuh jadi mereka, kalau kata ibu gitu ya, justru mereka itu tingkat percaya dirinya kurang. Nah, gimana caranya biar kita percaya diri? Kita harus tahu dulu kemampuan apa yang kita punya, kelebihan apa yang kita punya. Kan kelebihan yang membuat kita percaya diri, iya, ya nggak sih? Kalau misalkan kita memiliki kelebihannya, misalkan dari segi fisik, oke lah, gitu. Atau mungkin kita punya kelebihan dari segi kecerdasan, dari segi ide. Kan punten-punten banyak orang-orang yang memiliki keterbatasan, tapi dia sangat percaya diri dengan kemampuannya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Banyaklah inspirasi-inspirasi, dan memang ibu banyak melihat atau baca inspirasi-inspirasi minimal buat diri sendiri. Jadi apa sih yang harus kita lakukan biar itu sampai beli buku bagaimana menjadi orang yang menyenangkan. Oh sampai segitunya Bu? Sampai segitunya ibu dulu nggak percaya diri ya dengan diri sendiri. Ibu baca gitu, oke, membantu, sangat membantu. Tapi terlebih dari itu, yang paling membantu adalah diri kita sendiri justru. Yaitu kita tadi mengaca diri sendiri, kelebihan kita tuh apa? Karena Allah itu tidak mungkin memberikan makhluknya itu diciptakan tanpa ada kelebihan, nggak mungkin. Gitu. Jadi kelebihannya apa sih? Oh ini itu yang bikin banyak. Contoh, ibu senang ngobrol, banyak ngomong. Buat ibu itu jadi kelebihan, gitu. Tapi bisa jadi itu kekurangan. Kenapa bisa jadi kekurangan? Mungkin dengan ibu banyak ngomong, banyak yang statement-statement yang nggak perlu sekalipun bisa keluar. Nah itu juga harus kita tahan. Itu yang harus kita tahan. Jadi bagaimana kita nggak asal ngomong gitu kan, terus berikan memang, apalagi sekarang posisinya jadi lurah ya, jadi memang apa yang ibu keluarkan, ucapan yang ibu keluarkan itu bisa jadi menjadi suatu kebijakan untuk masyarakat gitu. Jadi kalau buat ibu, gimana caranya meningkatkan percaya diri, cari kelebihan kita yang memang kita bisa tunjukkan ke orang lain gitu. Dari situ akan muncul kelebihan-kelebihan yang lain, percaya deh. Oh, berarti emang harus nyari dulu kelebihan kita salah satunya gitu. Jadi jangan terus-terusan, aduh aku mah kurang asa teu ieu. Aduh aku mah teu juga batur misalkan teh. Punten-punten nah batur rumahnya si misalkan kasih mau mah, nah si AA misalkan. Nah si AA mah bodas. Hari aku hidung misal gitu kan.
kan ada ya insecure kayak gitu ya. Ada. Itu jangan nggak usah lihat yang lingkup besar, Iya. dalam rumah aja. Betul. Nah si ada yang mah irungna mancung hari saya mah henteu. Iya. Itu yang kenapa kita nggak percaya? Karena yang dicari itu hanya kekurangan kita. Oh. Coba cari deh kelebihannya. Mungkin lebih tinggi, lebih kurus, lebih gendut, minimal kelebihan. Nah itu jadi karena ternyata orang-orang yang menurut kita banyak kelebihan bisa jadi mereka itu mirip dengan kita, sirik dengan apa yang kita punya. Coba deh kalau misalkan ada orang kaya misalkan, ada orang kaya dengan yang biasa aja. Gitu kan. Kata seorang biasa, anak pisan itu mah mobilnya loba, kemana-mana adek beli naon ke hese gitu. Tapi kata si orang kaya, ya enak pisan jadi dirinya mah, nah habat enak, nggak was-was, mau kemana-mana bebas, mau makannya alhamdulillah gitu, nggak ada beban apa-apa. Bisa jadi si orang kaya ini dengan kebutuhannya yang karena biasanya pendapatan dengan kebutuhan itu berbanding lurus. Ketika kita memiliki pendapatan yang lebih tinggi, maka kebutuhan akan lebih tinggi. Cobain deh. Gitu. Biasanya itu berbanding lurus karena apa? Karena ego kita. Iya. Nah, udah aya duit 1.000, ya 100.000, cukup ya mah keur beli naon gitu. Beda dengan nu 1.000, oh nu 1.000 mah cukupna keur beli permen hungkul, ya udah. Yang penting kita syukuri aja. Kata si orang kaya, enak pisan didinya mah ada kemana-mana bebas, urang mah dek indit, sieun mobil leungit. Ieu mas bisi aya nu ieu, rumah bisi aya nu ngabobol. Pasti gitu. Acan ieu tagihan di bank sabaraha puluh juta misalkan. Coba deh perusahaan-perusahaan itu dia memiliki utang piutang yang lebih tinggi daripada Pendapatan. iya bisa jadi. Dan bisa jadi utangnya itu lebih besar daripada yang orang-orang yang biasa. Gitu. Jadi kalau menurut Ibu supaya kita lebih percaya diri itu tadi ngaca dengan kelebihan kita apa. Kemudian yang kedua, ya udah nggak usah ngiri. Kalau Ibu mah ininya motivasinya ketika kita memiliki banyak apapun gitu ya, itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Ketika kita hanya apapun yang kita punya itu yang harus kita pertanggungjawabkan kan, sedikit banyaknya. Sedikit berarti yang dipertanggungjawabkan sedikit, banyak beban dia lebih besar nggak? Iya, Beban lebih lebih besar kan gitu. Jadi berdoa saja, mudah-mudahan memang Allah itu menitipkan kita apapun itu kita mampu untuk mempertanggungjawabkannya gitu. Jadi kita cari aja kelebihan kita pasti ada. Yang orang yang misalkan punten-punten ya, yang disabilitas pun dia punya kelebihan. Pasti ada kelebihannya kalau kita cari gitu. Kalau digali itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada gitu. Intinya mah kita harus mencari kelebihan kita aja. Jangan lebatin insecure. Udah kalau insecure mah udah. Makanya di Korea mah punten-punten di Korea itu banyak artis-artis yang bunuh diri kan. Karena dia mah ngelihat orang berasa dirinya kurang, akhirnya dia down, udah deh. Makanya kita mau ini ya kita akhirnya aja. udah nggak kuat lagi kita. Lanjut Pik. Ibu, apa sih target Ibu ke depannya nih untuk Setia Mana, Bu? Target buat Setia Mana? Iya. Kalau Ibu tuh tahu nggak yang Ibu cita-citakan selama Ibu ini yang mandiri ya, cita-citakan Ibu ketika Ibu berhenti jadi lurah, kapanpun itu Ibu pengen tetap dianggap sebagai keluarga dari Setia Mana dimanapun itu. Jadi Ibu pengen ketika Ibu selesai gitu ya, mungkin itu lebih ke ego Ibu juga, tapi itu yang sedang diupayakan sampai saat ini, mungkin ke depannya gitu. Jadi ketika Ibu selesai menjadi lurah, mereka bangga terhadap kepemimpinan yang Ibu lakukan gitu. Itu yang ini. Kalau yang mandiri ya. Kalau untuk kelurahannya sendiri, mungkin kalau teman-teman lihat ke kelurahan belum dibangun ya sendiri. Itu pengen, kalau Ibu tuh pengen masyarakat kelurahan Setia Mana itu berharap kita punya kantor yang
7 lantai. Enggak, Oh, juga enggak ya? nanti pesawat akan ke situ. Jadi nggak muluk-muluk sih, minimal 3 lantai lah. Terus ada puskesmasnya juga supaya masyarakat kalau mau berobat nggak jauh-jauh ke pada suka kan. Jadi situ. Terus untuk masyarakatnya ya pengen sejahtera, apa lagi? Amin. Itu yang pengen. Jadi jangan ada lagi yang ke kelurahan itu ibu ya abdi teh gaduh beas gitu. Karena itu terjadi loh. Oh, masih ada. Terjadi bahkan ibu juga ya Allah, ini kelurahan Setiamana di tengah kota posisinya, tapi ternyata ketika ibu main ke wilayah gitu ya, jalan-jalan ke wilayah, masih ada yang masyarakatnya itu kadang makan tuh sehari sekali, ada itu. Jadi ada yang datang, Bu, abdi teh gaduh atos kanggo iya, ada gitu. Jadi kalau ibu sih pengen ya mudah-mudahan bukan hanya kelurahan Setiamana aja sih ya, masyarakat kota Cimahi juga lebih sejahtera lagi. Amin. Gitu. Terus nggak susah nyari pekerjaan gitu, apalagi karena yang ibu lihat sekarang tingkat penganggurannya juga lumayan ya, lumayan agak meningkat. Jadi gimana caranya ibu pengen masyarakatnya jangan hanya mengandalkan perusahaan gitu kan. Jadi gimana mungkin gitu ya, dengan cara seperti ini juga bisa jadi menghasilkan buat kalian gitu. Makanya jangan lupa subscribe, like, share, gitu ya. Karena informasi ini kalau misalkan nggak tersampaikan sayang. Gitu. Kalau ibu sih pengennya ya masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera, ibu bahagia. Luar biasa. Orang ini sepi amat. Lanjut lagi ke menurut ibu remaja di daerah Setiamana kayak gimana sih? Jujur ya? Iya. Awal ibu masuk itu Karang Taruna kelurahan. Nggak terlalu eksis ya, nggak terlalu eksis gitu karena mungkin efek COVID-19 gitu kan. Jadi memang masyarakat karena memang dituntut masyarakat itu tidak banyak berkeliaran, tidak banyak berkegiatan di luar, otomatis kegiatan-kegiatan di organisasi-organisasi juga nggak terlalu muncul akhirnya. Nah, ketika ibu masuk itu pasca COVID-19 gitu, ibu kumpulkan gitu kan semua organisasi-organisasi kelembagaan yang ada di Kelurahan Setiamana termasuk Karang Taruna. Ibu tanya kegiatan Karang Taruna apa aja sih? Karena jujur ibu itu tahu lembaga-lembaga yang ada di masyarakat itu ketika ibu jadi Lurah Setiamana. Ibu baru tahu adanya maksudnya kegiatan Karang Taruna seperti apa. Kemudian ibu memang selama kurang lebih 5 tahun di kecamatan, cuman yang ibu tahu lebih kepada di wilayah itu ada PKK, ada LPM, ada Karang Taruna, lembaga-lembaga yang lain nggak terlalu paham gitu kan. Nah sedikit demi sedikit ibu kumpulkan lembaga-lembaga termasuk Karang Taruna, ibu tanya kegiatan kalian apa aja gitu kan. Selama ini mah belum. Terus Karang Taruna RW ada. Kalau misalkan kalian tidak ada kegiatan, Karang Taruna RW kayak gimana? Ya mereka mau kegiatan masing-masing. Lah, fungsinya Karang Taruna kelurahan seperti apa kan ibu tanya gitu kan? Fungsi kalian apa? Kan kalian itu koordinator dari Karang Taruna yang ada di tingkat RW, tingkat unit. Ya Bu, soalnya kita jarang ada kegiatan gitu. Kemudian kebetulan waktu itu ketuanya Agi ya. Kang Agi itu sakit dan lain sebagainya. Nah makanya ibu minta Karang Taruna bentuk ulang karena kalian itu jadi sangat vital istilahnya, organisasi yang sangat vital, kepemudaan, keremajaan. Bagaimana remaja-remaja itu bisa jadi generasi penerus dari lembaga-lembaga yang ada di kelurahan. Ibu pernah sering bilang kalian itu organisasi, jadi jangan dianggap sepele Karang Taruna itu. Justru Karang Taruna itu termasuk organisasi inti
Makanya Karang Taruna itu ada di Perwal kota terkait dengan organisasi yang ada di masyarakat. Berarti organisasi Karang Taruna itu termasuk organisasi yang sangat penting, gitu kan? Nah makanya kalian sok bikin. Sayang kalau misalkan kepemudaan di Setiamannya itu mandek lah gitu. Nah akhirnya oh iya dibentuklah. Nah alhamdulillah sekarang Karang Taruna banyak yang asalnya non aktif jadi aktif kembali. Mungkin ini juga jadi PR teman ibu juga termasuk ketua Karang Taruna di kelurahan juga Septi ya. Kalau lihat harus lihat. Harus nonton. Harus lihat. Jadi bagaimana membentuk karena ada beberapa RW yang memang tidak ada Karang Tarunanya. Nah, itu harus dibentuk gitu ya. Karena akan sayang regenerasinya akan terputus ketika organisasi Karang Taruna di RW itu tidak ada gitu ya. Contoh, kalau 17 Agustusan biasanya yang rame siapa yang ribut? Karang Taruna. Bahkan ya contoh di RW 3 lah. Kan 17 Agustusan. Terus apa? 1 Muharram. Muludan dan lain sebagainya. Rata-rata panitianya Karang Taruna. Betul. Ya, benar kan? Nah, berarti kan itu yang justru ide-ide itu muncul dari anak-anak muda kayak kita gitu. Kayak kita. Kalau kayak gini mah pengen dia jadi anak muda. Waduh. Gitu. Jadi justru itu paling disebut penting gitu Karang Taruna gitu ya. Jadi contohnya lomba-lomba di kelurahan itu kita jadi bawa lembaga yang lain. Ada organisasi PKK, lembaga PKK di tingkat RW juga ada, gitu ya. Kalau di RW berarti ketua PKK-nya Bu RW-nya, gitu. Ada lomba-lomba ini yang kebetulan di sini sekarang mau ada yang Pak Aredi ya. Nah, ada keterlibatan remaja nggak di situ? Ada kan? Justru harus, gitu. Nah itu yang jadi poin plus justru yang selama ini ditanyakan oleh tim penilai biasanya. Kemampuan atau tingkat kerjasama dengan anak mudanya kayak gimana sih, keterlibatan anak mudanya kayak gimana sih itu. Kenapa seperti itu? Karena nanti 2045 kalian itu nanti di 2045 itu Indonesia emas 100 tahun Indonesia. Kalian itu nanti akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa. Jadi gimana caranya kalau misalkan kalian atau remaja-remaja saat ini kurang oke kualitasnya, gimana nanti generasi kalian, anak-anak kalian itu seperti apa? Nah jadi sekarang harus dipintarkan remaja-remaja. Contohnya dengan cara seperti apa? Yaitu kegiatan kayak gini nih, luar biasa gitu. Makanya ibu selalu mengapresiasi kalau misalkan ada anak-anak muda yang punya ide-ide kreatif yang cemerlang gitu. Jadi bukan hal yang tidak mungkin, misalkan ada podcast mah biasanya artis-artis misalkan ya kan. Tapi ternyata kan kalian juga bisa gitu. Bahkan bisa jadi yang lain juga pengen nurutan gini gitu. Karena zaman sekarang orang-orang itu bertemu itu akan sulit dengan adanya era digital. Punten-punten handphone itu kalau ada ibu waktu remaja dulu gitu. Karena tantangannya itu lebih susah lagi. Semakin sini tantangannya itu lebih susah lagi gitu. Punten-punten kan sekarang di lingkungan juga udah marak LGBT gitu kan, bahaya. Dan itu tuh awalnya itu dari yang tadi efek dari dia merasa depresi, dia mencari lingkungan yang bisa menerima dia sendiri gitu ya, kepengaruh dengan hal-hal yang nggak baik yang menurut dia mah baik dan benar gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya menyalahkan orang-orang di luar sana yang mengarahkan ke arah yang baik gitu. Jadi pertahanannya harus lebih kuat lagi. Dan kalau misalkan ibu, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk suka sama kita. Kita tidak bisa memaksa orang tua kita menjadi orang tua yang sempurna buat kita.
tapi ibu yakin kita bisa atau kita mampu atau kita ingin yang terbaik untuk diri kita sendiri, benar nggak? Benar. Benar ya? Benar. Ada nggak sih orang yang cita-citanya misalkan, saya mah erek jadi preman, cita-citanya, ada nggak? Nggak. Ibu yakin nggak? Nggak. Kalau ditanya cita-cita kamu menjadi apa? Jadi dokter, Nah. jadi tentara, jadi apa sih, pengusaha sukses. Pasti cita-citanya itu yang baik gitu kan. Nah, balik lagi, kita tidak bisa memaksa orang-orang itu mengikuti apa yang kita inginkan, termasuk orang tua kita, termasuk keluarga kita, gitu ya. Kita tidak bisa, ya Allah kenapa sih aku teh dapat orang tuanya teh juga kieu henteu jiga si Asep misalkan. Si Asep mah orang tuana kaya, perhatian gitu kan, lemah lembut sama anaknya. Tapi ketika kita tadi balik lagi dengan tujuan kita, hidup kita itu apa, karena nanti balik lagi religi ya, di akhirat nanti tidak akan ada yang membantu kita gitu. Jadi sekarang mah sok ya perang masing-masing gitu. Kalau misalkan kita mempunyai, ditakdirkan oleh Allah gitu ya, memiliki orang tua yang jauh dari kata sempurna, karena orang tua yang sempurna itu nggak ada ya, jauh dari kata sempurna menurut kita gitu. Tapi kita bisa menjadi orang yang sempurna buat orang tua kita. Iya. Gitu. Jadi gimana kita ya tadi cari kelebihan kita. Kita banyak-banyak ngaca diri, banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang memiliki pengalaman, keilmuan. Orang muda, anak muda, remaja itu salah nggak kalau bergaul dengan tokoh? Enggak kan? Enggak mesti. Pokoknya mah anak-anak main dengan anak-anak, remaja jeung remaja, orang tua jeung orang tua, enggak kan? Siapapun bisa bergaul. Betul. Kita bisa melihat hikmah atau pelajaran dari orang itu. Iya. Bahkan kita bisa belajar dari hal-hal yang buruk sekalipun. Betul. Gitu. Jadi balik lagi, memang sih itu proses ya. Proses, nggak mungkin tiba-tiba anak SMP udah wise gitu, udah bijaksana, pokoknya oh si eta si bapak ini misalkan kita ambil yang baiknya dari si bapak ini tuh ini kita terapkan, enggak. Tetap akan ada proses di situ. Tapi bagaimana kita mau menjalankan itu dan berdoa mudah-mudahan kita tuh dimampukan. Jadi ini ada kata-kata bijak lagi yang tadi ya. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi sempurna dan mengikuti keinginan kita, termasuk orang tua kita. Tapi kita bisa berupaya ya, berupaya minta sama Allah dimudahkan untuk bisa menjadi sempurna di mata mereka. Nah, camkan itu teman. Kita tidak bisa kita bisa memaksa, kita bisa ya, tapi kita bisa kita yang menunjukkan, kita nggak bisa membuat orang lain kamu harus A, harus B, harus C. Kalau kita terus-terusan mendengar apa kata orang, mau maju-maju. Benar. Gitu. Itu kalau misalkan yang negatif ya, Iya. kecuali kalau yang positif. Tuh, benar. Banyak banget sebenarnya ilmu yang bisa kita dapat. Jadi banyak curhat nih kita. Iya, curhat. Curhat ini mah. Ya nggak apa-apa ya, ilmu juga banyak banget. Saling sharing. Iya. Kapan lagi kan kalau sama anak muda? Kita juga kapan lagi ngobrol buluran. Aduh. Cuma di bonlap ya. Tadi Bu, menurut Ibu nih, bagaimana tanggapan Ibu mengenai Karang Taruna di daerah, terutama khususnya di RW03? Luar biasa. Dan ini nggak ada sponsor dari mana-mana, tapi berdasarkan hasil penilaian gitu ya. Dan memang di RW3 itu remajanya kreatif, aktif, dan itu ibu yang titip sama kalian, terutama kan kalian kan Karang Taruna kan, titip sama kalian, pertahankan, kalau bisa tingkatkan, jangan sampai mundur. Kalau mundur mah nyata maju, iya. Maju ya, benar. Jadi tingkatkan, jangan bosan untuk berkreasi gitu ya, jangan bosan.
jangan terpengaruh sama yang lain. Kalaupun misalkan ada ide kreatif yang lainnya, sok tingkatkan sama kalian menyesuaikan zaman gitu ya. Karena dulu kan nggak ada podcast ya, sekarang podcast buat nanti 5 tahun ke depan yang lagi viral apa, itu tinggal disesuaikan saja. Tapi kalau dibandingkan dengan Karang Taruna di Kelurahan Setiamana alhamdulillah aktif-aktif. Tapi yang memiliki ide kreatif tidak semua. Dan alhamdulillah di RW 3 itu memang dari segi seninya, kemudian kreativitas anak-anaknya gitu ya, mulai dari yang anak kecil itu generasi nanti Karang Taruna kalian gitu, itu keren-keren semua gitu. Hebat lah pokoknya. Luar biasa. Tahan lagi ya tuh. Langsung agul Bu, langsung agul. Tapi benar asli, bukan ya, mudah-mudahan jadi motivasi ya. Tapi ini objektif Ibu sampaikan bahwa di RW 3 mah keren-keren. Makanya kalau misalkan ada yang bertanya terkait dengan kepemudaan Karang Taruna, pasti Ibu arahkan ke sini dulu. Kalau di sini udah nggak sanggup, baru Ibu cari yang lain. Bukan berarti yang lain nggak mampu ya, tapi ini juga jadi motivasi buat teman-teman Karang Taruna di RW lain yang ada di Kelurahan Setiamana, supaya bagaimana sok munculkan. Ibu yakin anak-anak remaja Karang Taruna itu sebetulnya mah idenya teh banyak. Iya. Tapi belum ada momen untuk memunculkan ide itu, jadi masih bingung. Ini teh gimana ya? Ini gimana, sok ngobrol karena tidak ada yang selesai, tidak ada yang tidak selesai dengan kita berbicara, ngobrol, komunikasi. Ibu langsung mungkin boleh banget. Ada ke kelurahan boleh. Main nggak akan diusir ya Bu. Bu mah senang ya Bu. Senang. Jadi suatu bikin RW lain juga ya Bu. Iya benar. Merasa tersaingi nggak? Enggak tuh. Enggak kan? Kita mah senang. Senang. Sok nanti bisa jadi kolaborasi ya nggak? Nah gitu. Misalkan bikin podcast Kelurahan Setiamana, isinya dari RW mana bisa. Kalau bisa bikin plot show Benar. Misalkan podcast ini jadi bintang tamu di podcast ini kan bisa. Rata-rata artis itu misalkan rata-rata artis kan punya podcast ya. Tapi bisa jadi yang ini jadi bintang tamu di sini, nanti tukeran gitu kan, gimana caranya si podcastnya biar terus hidup gitu. Kapan sirik kita juga. Apalagi sekarang udah difasilitasi nih sama pemerintah, ada wifi gratis ya nggak? Daripada dipakai main game gitu ya, mending dipakai yang bermanfaat kayak gini. Itu. Bu ada pesan-pesan nggak Bu buat anak-anak remaja di RW manapun itulah, semua RW? Kalau pesan-pesan banyak sebenarnya, dari tadi perasaan Ibu tuh bilang pesan-pesannya. Ya maksudnya tuh buat yang khusus spesifikasi gitu. Jadi yang untuk Karang Taruna RW lain harus ngapain? Buat teman-teman Karang Taruna dimanapun gitu ya, khususnya di Kelurahan Setiamana, jadilah inspirator. Jadilah inspirator, munculkan ide-ide kreatif kalian, karena bisa jadi ide kreatif dari kalian itu yang paling hebat dibandingkan para orang-orang yang lebih tinggi usianya gitu. Karena bisa jadi nggak terfikirkan untuk orang-orang dewasa kayak kita ya, untuk orang-orang tua, karena kita mah berpikirnya udah gimana caranya mendapatkan penghasilan, memberikan kebahagiaan untuk keluarga gitu ya. Kalau anak-anak remaja kan masih banyak, jadi cakrawalanya masih luas gitu. Gimana caranya? Oh ini bahkan sekarang itu kan banyak kan yang ingin pemuda-pemuda itu menjadi sosok yang paling utama, mau jadi anggota DPRD, bahkan jadi wali kota, bupati, gubernur sekalipun, presiden bahkan kan presiden kita sekarang lebih muda, paling muda kan. Jadi sekarang itu buang asumsi bahwa untuk hal-hal yang serius itu bagian orang dewasa, orang tua, tapi anak-anak muda juga bisa berkreatif di situ, berkreasi. Jadi jadilah inspirator untuk apapun. Bisa jadi misalkan tentang pengelolaan limbah sampah, ya kan? Bisa jadi inspirasi, karena sekarang itu image-nya itu yang ngelola sampah itu orang tua yang udah nggak bisa kerja gitu kan, anak-anak muda mah entonglah lebar. Tapi justru ada, kalau di luar negeri itu rata-rata orang-orang muda yang punya kreasi, karena ketika orang muda itu turun
ide kreatifnya itu nggak monoton. Gimana caranya si ide itu bisa menyesuaikan dengan zaman sekarang, diterima oleh banyak orang gitu ya, yang nggak kepikiran sama orang-orang tua atau orang-orang dewasa gitu. Ya intinya mah utamakan kreasi bukan gengsi. Iya, jangan atau naon gengsi. Itu. Jangan gengsi. Kalau gengsi mah udah ketinggalan zaman. Jangan malu bertanya. Nah, itu yang paling penting. Kuncinya ya Bu, jangan malu bertanya. Sok we, nanya mah gratis insya Allah. Tah, itu. Nggak disuruh bayar. Jadi mau nanya ini sabar apa kan? Udah dibayar itu mah. Ya Bu, udah nggak kerasa kita udah sampai penghujung acara. Mungkin sebelum menutup, boleh deh satu kalimat untuk channel ini. Ini teh naon ini teh? Ngobalap. 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 Ngobalap kan? Ngobalap. Ngobalap. Nah, buat ngobalap, terus berkreasi, terus maju. Mudah-mudahan manjang, semakin banyak video-video yang di-share dan jangan lupa subscribe, like dan share gitu ya, karena kalau yang kita hanya mengupload saja tanpa dilihat nggak akan bermanfaat, nggak akan terasa manfaatnya. Jadi terutama buat teman-teman Karang Taruna minimal nih, anak-anak muda, supaya terlihat manfaatnya apa sih gitu. Nah, bisa nggak sih kayak gitu jadi ngobalap kayak gitu. Jadi mudah-mudahan terus berkreasi, munculkan ide-ide kreatif kalian gitu ya melalui podcast ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirator untuk anak-anak muda, terutama yang nonton, karena yang menjadi bintang tamunya kan insya Allah bukan orang-orang sembarangan, orang-orang pilihan gitu ya, yang bisa memberikan informasi, bisa jadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Gitu, mudah-mudahan sukses, maju terus, pantang mundur. Amin. Makasih banyak. Terima kasih sudah diundang ke sini gitu ya. Jadi jangan takut untuk mengundang siapapun gitu. Khawatirnya malu mengundang bulurah, malu kemudian mengundang presiden. Tapi kan nggak menutup kemungkinan ya, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan Vira, saya pengen jadi bintang tamu di sini, kan bisa jadi, ya nggak sih? Bisa banget. Bisa menjadi inspirasi buat semua orang gitu. Terima kasih juga Bu Lura, udah humble banget, udah Sama-sama. menyempatkan kesibukannya ya, luar biasa banget. Terima kasih banyak. Ibu sehat-sehat. Amin, amin, amin. Kalian juga jadi anak-anak yang sukses. Amin ya Allah. Bu, terima kasih banyak. Sekali lagi, jangan lupa di apa, Pik? Like, comment, and subscribe.